Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya di sini akan mewawancarai narasumber tentang pembelajaran daring selama COVID-19 dengan latar belakang keadaan Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi tidak baik yang disebabkan oleh virus yang berasal dari Cina. Dengan adanya virus COVID-19 ini, dunia pendidikan sangat merasakan dampak dari wabah penyakit COVID-19 ini. Salah satunya yaitu proses pembelajaran dilarang dilakukan secara tatap muka. Dengan dilakukan secara tatap muka, terpaksa semua sekolah akan berbagai tingkatan termasuk perguruan tinggi diliburkan terlebih dahulu sampai waktu yang memungkinkan. Dalam menyikapi hal tersebut, untuk memberikan solusi dari dampaknya COVID-19 ini terhadap pemerintah mengeluarkan surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang dilakukan pembelajaran di rumah masing-masing dengan menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Dalam latar belakang pembelajaran daring selama COVID-19 tersebut ada permasalahan terhadap pembelajaran, yaitu yang pertama, penerapan materi sangat minimalis. Dua, penilaian yang dilakukan guru berupa penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, termasuk ujian sekolah kurang terintegrasi. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pembelajaran dominan belum interaktif. Adapun teori-teori menurut Dabax dan Ritland, pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses pembelajar dan pengetahuan melalui aksi interaksi yang berarti. Terus yang kedua, menurut Leon Frame, disebutkan bahwa e-learning disebut dengan back learning, yaitu sistem pendidikan yang menggunakan semua aplikasi elektronik untuk mendukung proses pembelajar dan belajar, termasuk di dalamnya jaringan komputer, misalnya internet, satelit, untuk media elektroniknya yaitu audio, TV, atau CD-ROM. Baik, saya sudah bersama narasumber saya dengan nama Ria Mujianti dari SMA Negeri 2 Pasuruan. Saya akan mewawancarai dia. Menurut Anda, bagaimana cara kerja belajar di rumah saat ini yang tentunya berbeda dengan belajar di sebelumnya? Kalau menurut saya sih lebih belajar saya tuh lebih efektif, bisa mengatur waktu, bisa mengenal pembelajaran di online gitu. Tapi di situ saya juga ada kekurangannya juga, harus selamanya positif. Di pembelajaran di rumah saya bisa kumpul sama keluarga, bisa belajar dengan giat lagi, mengatur waktu belajar sama berkumpul keluarga, jadi bisa diatur daripada di sekolah gitu. Udah gitu? Iya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dengan adanya belajar di rumah ini telah membantu proses belajar Anda? Membantu sih ya, membantunya tuh kayak saya bisa mengenal Zoom meeting bersama teman-teman, bisa berjumpa dengan tatap muka, saya juga bisa melakukan hal-hal yang kalau itu sudah melakukan Zoom meeting dan bisa melakukan hal yang lainnya gitu. Kalau di sekolah kan tidak bisa gitu. Ya, itu aja ya. Ya. Baik, terima kasih. Itu wawancara dari narasumber saya. Jadi, kesimpulan dari wawancara saya dan narasumber yaitu dalam pembelajaran daring ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, yaitu kelebihannya dapat diakses dengan mudah, cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi yang terhubung dengan internet. Itu pun juga sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Untuk kelebihan yang kedua, waktu belajar lebih fleksibel. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satu alasannya mungkin karena waktu yang sudah digunakan untuk bekerja. Pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini adalah solusinya. Waktu belajar bisa digunakan untuk kapan saja tanpa terikat jam belajar. Ada kekurangan, yaitu yang pertama, keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi
untuk mengakses layanan e-learning. Hal ini tentunya masih banyak terjadi di Indonesia. Dan yang kedua, pemahaman terhadap materi itu berkurang. Yang materi yang diajarkan dalam e-learning direspon dalam tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Baik, adapun solusi atau tindak lanjut seperti yang pertama, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Ketika guru menjelaskan materi, para murid dominan bisa lebih memahami. Bila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan. Tugas yang diberikan ada batas waktu untuk mengumpulkan dan dinilai. Kemudian untuk yang kedua, mengumpulkan tugas tidak terlambat. Bila tugas sudah diterima, dikoreksi atau dinilai dan hasilnya akan diinfokan kepada para murid. Dan yang ketiga, dengan media daring yang variatif dan dominan live akan mampu menyerap materi pembelajaran mendekati optimal. Demikianlah berita yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.